tetap diam, tak bergeser sedikit pun. Hanya berdiri di sana, seolah menungguku. Tiba-tiba, ku dengar suara lirih. Tunggu. Suaranya serak, seperti suara orang yang menahan tangis. Aku tertegun. Rasa takutku bercampur iba yang aneh. Siapa kamu? Tanyaku pelan. Dia tak menjawab. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Dari balik rambut panjangnya, terlihat sekilas wajah pucat penuh luka bakar. Matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Suasana sekitar terasa semakin dingin. Dadaku sesak, tanganku gemetar hebat. Jangan lewat sini sendirian, bisiknya. Aku mundur selangkah, ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Tubuhku kaku, hanya bisa menatap sosok itu. Tiba-tiba, kulihat sekelilingku berubah. Jalan sempit itu tampak lebih gelap. Tembok-temboknya seperti basah oleh sesuatu yang tak hanya air. Bau amis menyengat hidungku. Samar-samar, ku dengar suara tangis, jeritan, dan rintihan minta tolong. Aku memalingkan muka, berusaha tidak melihat. Saat itu, mataku tertuju pada bayanganku sendiri di tanah. Tapi anehnya, bayangan itu tak bergerak mengikuti gerakanku. Dia hanya berdiri diam, menatapku. Mata bayangan itu kosong, persis seperti sosok di depanku. Aku menutup mata, menahan napas. Dalam hati aku berdoa, semoga ini hanya mimpi buruk. Saat ku buka mata lagi, jalan itu kembali seperti semula. Gelap dan sunyi, tanpa suara jeritan. Sosok perempuan itu pun menghilang. Aku langsung berlari sekuat tenaga, napasku memburu, dada terasa seperti terbakar. Sesampainya di rumah, tubuhku lemas. Tanganku masih gemetar saat membuka pintu. Ibu yang sedang menunggu di ruang tamu menatapku khawatir. "Andri, kamu kenapa? Mukamu pucat sekali," tanyanya. Aku hanya menggeleng, tak sanggup menjawab. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, terbayang wajah perempuan itu, dan suara lirihnya yang memohon. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya kepada Pak Surya, salah satu tetua desa. Setelah mendengar ceritaku, ia terdiam lama, wajahnya tampak sedih. "Kau sudah melihat dia ya?" katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Pak Surya bercerita, bertahun-tahun lalu ada seorang perempuan muda yang selalu pulang kerja malam lewat jalan itu. Suatu malam, dia terjatuh dan terjebak di sana, terluka parah. Sayangnya, tak ada yang berani menolong karena waktu itu sudah larut, dan mereka takut. Dia meninggal sendirian, tak ada yang menolong atau mendengar jeritannya. Sejak itu, arwahnya sering muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi memperingatkan orang lain agar tak bernasib sama. Mendengar kisah itu, hatiku campur aduk. Rasa takutku berubah menjadi iba. Aku sadar, sosok itu bukan roh jahat, tapi seseorang yang masih terjebak dalam penyesalan dan kesepian. Ia hanya ingin menyelamatkan orang lain, meski harus tetap terkurung di jalan sempit itu. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi melewati jalan tersebut malam-malam, meski harus memutar jauh. Setiap kali kulihat orang hendak lewat sana, aku selalu mengingatkan mereka. Beberapa mendengar, beberapa tak percaya, hingga akhirnya mereka sendiri yang melihat sosok perempuan itu. Orang bilang, kalau kau bertemu dengannya dan mau mendengarkan peringatannya, kau akan selamat. Tapi jika kau pura-pura tak mendengar, atau malah menantang, kau mungkin akan kembali, tapi jiwamu tidak akan pernah sama. Dan sampai sekarang, jalan sempit itu tetap menjadi misteri gelap di desa kami. Bukan sekadar jalan biasa, tapi tempat di mana rasa bersalah, kesepian, dan penyesalan hidup berdampingan. Malam-malam sunyi, kadang terdengar suara lirih memohon, "Jangan lewat sini sendirian." Tapi hanya yang benar-benar mau mendengar, yang bisa pulang dengan selamat. Karena di ujung jalan sempit itu, bukan hanya ada kegelapan, tapi juga kisah tragis yang tak pernah selesai, menunggu untuk diceritakan kembali.